Assalamualaikum. Wah, sehat-sehat semuanya ya, alhamdulillah. Oke, kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Kabarnya gimana hari ini? Panas ya, hari ini panas. Biasanya kita menghadapi hujan terus, badai terus ya. Jadi saya harapkan bisa tetap sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, akan saya absenkan. Silahkan nanti absennya bisa dijalankan ke temannya masing-masing. Kalau melihat dari hari ini, ada banyak yang absen ya, karena mengikuti TEM di Sumatera Barat. Kenapa ini yang lain pada nggak ikut? Kenapa? Apa terkendala budget atau memang ingin masuk di kelas gitu ya? Oh, masuk di kelas. Jawaban yang sangat-sangat diplomatis sekali gitu ya. Oke, berhubung kita akan menghadapi bulan puasa, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini kita kembali ke fitri. Ya, fitri, ada yang namanya fitri di sini? Oh, nggak ada ya. Biasanya kalau di kelas yang lain yang ada fitrinya bisa jadi fitri A, fitri B, fitri C gitu ya. Tapi kita kembali ke hal yang fitri. Oke, hari ini kita akan bahas apa? Bahas terkait dengan post purchase ya. Oke, post purchase. Dengan konteks kasus nanti adalah iPhone 14 series. Nah, RPS-nya seperti yang telah kita ketahui, kita sudah di pertemuan ke-9 ini sebenarnya. Ya, sudah pertemuan ke-9. Minggu lalu kita sudah melewati tahapan mid exam atau UTS. UTS-nya gimana? Ada kesulitan nggak? Lumayannya seperti apa? Susah, bisa menjawab? Bisa menjawab. Karena hasil dari evaluasi saya melihat bahwa Anda sudah bisa menjawab, memang mungkin perbaikan ke depannya adalah penjabaran itu ya yang harus dilihat gitu. Jadi jangan mengisi itu sekedar hanya menjawab poin A, poin B, poin C gitu. Tapi yang dilatih oleh kita di universitas adalah, dan yang membedakan Anda ya dengan yang tidak kuliah adalah kemampuan logika berpikir, kemampuan menjelaskan secara logis gitu. Jadi kemampuan itu harus Anda latih. Oke, tapi 100% saya lihat sudah mayoritas bagus dalam menjawab. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan customer pada konteks post purchase ya. Jadi pembelian, jadi perilaku setelah terjadinya transaksi bisa dilihat dari value, satisfaction dan loyalty. Minggu lalu sebelum UTS kita sudah membahas sampai ke pre-purchase-nya. Jadi perilaku sebelum terjadinya penjualan atau sebelum terjadinya pembelian. Nah, what is our objectives and agenda today ya? Apa sih agendanya? Tujuannya apa sih? Sub CPMK-nya, saya harapkan Anda sebagai mahasiswa mampu menjelaskan perilaku konsumen pada konteks pasca penjualan. Dengan indikatornya adalah ketepatan menjelaskan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan menurut Kotler secara komprehensif. Gitu ya. Agendanya hari ini adalah yang pertama tadi kita sudah evaluasi mid exam-nya, kemudian nanti akan ada pengenalan iPhone 14 series dengan case and solution-nya yang ada di situ nanti, karena memang orientasi kita adalah berbasis kasus ya, jadi case based learning, di mana kalau case based learning harusnya outputnya adalah bisa mencari solusi. Lalu kita akan kuis dan diakhiri dengan evaluasi teoritis. Ada yang belum tahu seri-serisnya iPhone 14 apa saja? Tahu semua ya? Saya rasa sudah familiar. Ada yang 14, ada yang 14 Pro, 14, 14 Plus, dan 14 Pro Max. Perbedaannya ada di mana saja? Silakan. Di kamera, apalagi? Chipset, display, memori, apalagi? Beratnya, ukurannya, apalagi? Apanya harganya? Yang jawab harganya siapa? Habis, Pak. Gimana, Habis? Harganya seperti apa? Harganya menurut kamu berbedanya
seberapa jauh? Cukup jauh. Ada yang pengguna iPhone di sini? Aku lah. Nggak ada yang pengguna iPhone? Nggak mungkin. iPhone series, termasuk yang mungkin pernah jual iPhone series, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau ngaku, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita akan membahas terkait dengan iPhone series, melihat dari konteksnya eh post purchase-nya gitu ya. Nah ini komparasinya sebenarnya, perbandingannya terlihat di sini ya. Dari beban 14 biasa itu hanya 172 gram, 14 Plus 203 gram, 14 Pro 206 gram, dan 14 Pro Max 240 gram. Yang paling membedakan lagi apa? Build-nya. Build-nya yang 14 dan 14 Plus itu aluminium. Pro dan Pro Max itu adalah stainless steel, metal gitu ya. Metal. Oke, yang lainnya apa lagi yang berbeda? Oh, ada istilah yang mungkin Anda sudah tahu ya. AOD apa AOD? Always on display, yang kalau diketuk nyala nanti bisa ngelihat notifikasi dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Chipset jelas beda ya, Bionic A15 dan A16 itu berbeda di antara yang Pro dengan yang biasa. Internal sampai 1 tera kalau yang Pro dan Pro Max, yang ini biasa. Kamera boba seperti biasa ya, 14 Pro dan Pro Max dikasih 3 jadi triple boba. 14 dan 14 Plus hanya dual boba. Video oke sama, selfie kamera menggunakan OIS. Ada yang tahu OIS? Optical Image Stabilization. Jadi Anda kalau moto, Anda kalau ngerekam itu akan stabil. Getarannya akan sangat minimum. Nah, kemudian ini ada Dynamic Island. Apa Dynamic Island? Fitur yang Anda mungkin harusnya tahu. Apa? Pernah lihat nggak? Belum banyak yang tahu. Yakin? Nanti kita akan lihat dari videonya. Videonya nanti akan menggambarkan fitur itu. Harga. Anda bisa bayangkan, di awal keluarnya, kalau dalam euro atau dalam dolar ya, saya lupa. Antara masing-masing ini, bedanya hanya 100 dolar. 100, jadi dari 800 ke 900, 1000 dan 1100. Padahal kalau Anda bayangkan, kalau di Indonesia ini dirupiahkan jadi berapa? Sekitar 1,5 juta ya. 100 dolar itu USD ya, berarti sekitar 1,5 juta. Berarti perbedaannya 1,5 juta. Yang mungkin kalau bagi customer luar yang gajinya tinggi mungkin tidak berefek ya. Not a problem. Tapi kalau untuk orang Indonesia beda 1,5 juta ya sudah lumayan gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih dari perbandingannya. Kita akan masuk ke case-nya, case Anda ya. Ini adalah videonya, sebentar. Kayaknya tadi mati. Oke. Apa yang Anda temukan di video tersebut? Silakan. Apa saja? Ada fitur apa tadi yang saya sebutkan? Ada Dynamic Island. Dynamic Island disebutkan di sana. Dynamic Island itu yang seperti apa tadi di situ digambarkannya? Ada notch poni yang di situ. Fungsinya untuk apa tadi menurut Anda? Notifikasi, terus apa lagi? Musik, apa lagi? Face ID, good, apa lagi? Yup, tengah aja Nat. Oke, nah dari video tadi inilah adalah case yang akan Anda bawakan. Kita sudah bagi 3 kelompok ya, ada tim value sebelah kiri saya, kemudian tim satisfaction dan tim loyalty. Nanti perwakilannya akan mempresentasikan
hasil dari diskusinya. Oke, jadi Anda diminta untuk menjawab 3 pertanyaan dari 3 case ini, di mana tim value akan menjawab pertanyaan yang di atas, satisfaction, lalu tim loyalty. Oke, waktu Anda akan saya berikan selama 15 menit untuk berdiskusi dengan rekan-rekan Anda. 15 menit dimulai dari sekarang, silakan. Ini jawaban. Ya cuman aku yang jawab yang ini. Oke, clear ya? Time's up. Kita akan mulai bahas dari kelompok pertama. Siapa perwakilannya? Rizky Suprianto. Silakan Rizky. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok pertama, yang mana saya akan menjawab pertanyaan dari tim value. Pertanyaan itu, apa customer value yang ditawarkan oleh Apple pada iPhone 14 series? Ya, jawabannya itu value-nya ada 4. Yang pertama itu ada fitur, yang kedua itu performance, yang ketiga ada eksklusif, yang keempat itu ada inovatif. Oke. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi penjelasannya adalah value pada 14 series, iPhone 14 series itu melihat dari 4 sektor ya. Ada sektor fungsinya, sektor performanya, kemudian eksklusif atau prestisenya. Yang keempat adalah dilihat sebagai sesuatu yang inovatif. Ada pertanyaan, silakan. Oke, dari kelompok 2 ya. Siapa namanya? Baik, terima kasih pada perwakilan kelompok 2. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana strategi Apple dalam mentransfer value tersebut. Yang jawabannya itu ada Apple mentransfer value produk dengan kegiatan promosi yang menarik seperti iklan yang bernuansa eksklusif, review dari teks review yang kredibel. Gimana kelompok 2? Ada tanggapan lain? Dirasa cukup ya? Jadi memang value-nya itu ditransfer dari iklannya, menunjukkan bagaimana iklannya itu eksklusif. Gitu ya. Oke, give applause untuk tim 1. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk kelompok 2 kita persilahkan. Silakan. Menjawab pertanyaan apa yang kelompok 2? Silakan. Baiklah, di sini saya dari tim 2, saya Lady Guslov. Di sini saya akan menjelaskan apakah customer IP 14 series ini puas dengan segala fitur yang telah ditawarkan. Di sini ada dengan adanya fitur yang telah ditampilkan, ada 2 jawaban, yaitu puas dan tidak puas. Yang pertama adalah puas. Pengguna puas dengan peningkatan performa kamera dari 12 megapiksel di-upgrade menjadi 14 megapiksel. Nah, yang kedua adalah puas dan tidak puas. Nah, fitur dynamic island yang menimbulkan pro kontra karena tidak dinilai sebagai inovasi. Hal ini terus menjadi bahan perbincangan dari beberapa pegiat teknologi. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, Mas. Dari kelompok berapa? Kalau saya dari Ramadan dari kelompok 2. 3. Kelompok 3, saya ingin bertanya bagaimana strategi Apple dalam memaksimalkan kepuasan pelanggannya. Oke, good. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Strategi Apple yang digunakan adalah Apple menggunakan strategi building price dengan menyertakan paket bonus berupa MagSafe, AirPod, dan aksesoris eksklusif lainnya yang mampu memberikan kepuasan pelanggan setianya. Apakah jawaban saya cukup? Baik, Oke ya, terima kasih. jadi memang tidak melihat hanya dari satu faktor saja. Give applause untuk tim 2.
tidak hanya melihat dari satu faktor saja ya, melihat kepuasannya itu bisa dilihat memang benar puas, bisa juga memang dilihatnya sebagai sesuatu yang ya so-so lah ya. Jadi puas dan tidak puas itu berkesinambungan. Oke, next untuk kelompok 3, kita persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Ramadan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah customer iPhone 14 series termasuk customer yang loyal dengan produk Apple. Ya, tingkat loyalitas penggunaan iPhone 14 series itu ada 2. Pengguna loyal mayoritas berasal dari pelanggan yang sebelumnya sudah pernah menggunakan produk Apple. Kemudian, pengguna loyal memberikan feedback kepada Apple dengan menunjukkan ketidakpuasan terhadap fitur Dynamic Island melalui komentar di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang ingin menanggapi. Ya, silakan. Bagaimana strategi Apple dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Ya, jawabannya itu dengan demi mempertahankan loyalitas pelanggannya, Apple menciptakan ekosistem yang eksklusif untuk Apple melalui integrasi produk-produknya yang berbasis iOS seperti iPhone, MacBook, iCloud, atau iWatch, dan juga AirPods. Cukup jawabannya, Pak. Oke. Give applause untuk kelompok 3. Oke, silahkan bisa kembali ke tempat. Oke, jadi melihat dari 3 tadi sebenarnya Apple melalui produknya di iPhone 14 series menampilkan value yang mungkin dianggap baru. Kemudian dilihat respon konsumen menjadi puas atau tidak puas, lalu yang akan mendorong kepada tingkat loyalitasnya, apakah akan loyal atau tidak loyal. Kita akan move. Nah, tahapan berikutnya adalah quiz. Dengan pertanyaan Anda diminta untuk menjelaskan konsep customer value, satisfaction, dan loyalty menurut pemahaman Anda. Jadi, tadi kita bahas berdasarkan case-nya secara praktik, sekarang ke arah yang lebih theoretical. Silakan Anda simpulkan. Saya berikan waktu 10 menit, dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Oke, good. Time's up. Saya harapkan sudah di-upload ke GCR semua. Next, kita akan masuk ke evaluasi secara teoritisnya. Melihat bahwa post-purchase itu seperti apa konsepnya. Ya. Jadi post-purchase, dilihat dari 3 variabel yang sudah dipresentasikan oleh Anda tadi, terbagi atas value, satisfaction, dan loyalty. Di mana value itu indikatornya adalah melihat dari segi emosional, dari sisi sosialnya, sisi performance dan price, jadi harganya. Sedangkan tingkat satisfaction dikatakan orang puas itu kalau gimana sih? Tadi jawaban Anda sudah banyak ya, melihat bahwa kalau ada repurchase atau ada pembelian ulang, kemudian ada word of mouth, jadi dibicarakan antar orang per orang, lalu direkomendasikan kepada orang lain atau customer lain atau calon customer lain, maka akan dikategorikan satisfied atau puas. Bedanya apa dengan loyal? Kalau loyal, berarti mereka price insensitive atau tidak sensitif dengan perubahan harga. Mau harganya berapapun, mereka akan tetap beli. Immunity towards competitor. Jadi ada imunitas melawan dari kompetitor. Misalnya kompetitor bilang, HP itu jelek, HP ini yang lebih bagus. Nggak akan berefek atau berdampak. Kenapa? Karena sudah loyal. Dan yang ketiga adalah support atau feedback. Jadi kalau misalnya Anda sebagai customer loyal, Anda pasti biasanya akan ngasih feedback. Misalnya Anda lihat, saya tidak puas. Tidak puasnya kenapa? Anda pasti akan menghubungi. Misalnya lewat Instagram, komen di YouTube-nya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada yang ingin tanyakan untuk pertemuan hari ini? Nggak ada, oke. Oke, kita anggap cukup ya untuk materi hari ini. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas terkait dengan global marketing. Jadi kita sudah bahas perilaku konsumennya yang sebelum pembelian hingga pasca pembelian. Kita akan melihat bukan hanya dari regional saja, tapi nanti ke level yang globalnya atau yang internasionalnya.
Oke, saya harapkan tetap sehat, tetap semangat, termotivasi untuk maju, jangan berhenti hanya menjadi di sini, tapi cobalah gapai langit, gapailah setinggi mungkin. Kemampuan Anda itu harus didorong ke atas. Jangan stuck di tempat yang Anda ngerasa Anda puas. Oke, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.